Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat siang pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Michael kembali bisa menyapa Anda untuk kita lanjutkan Manado siang ini. Kita masuk di sesi dialog siaran disabilitas untuk kesempatan edisi hari ini Selasa 16 September 2025. Terima kasih pendengar dan pemirsa yang sudah mendengarkan Pro 1 sampai dengan siang ini, baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM, ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, dalam dialog siaran disabilitas yang ini, pendengar, Anda bisa dengarkan melalui, ya, ataupun tonton langsung melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, nantinya juga ada sesi interaktif, ya, baik melalui SMS, WhatsApp, dan juga di line telepon di 0821 9583 5080. Dan ya, siang ini kami sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Ya, siang ini dari DP3A, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Sudah hadir di studio kami selaku pejabat fungsional ahli muda analis kebijakan. Ada Pak Karni Pohena, Esos. Selamat siang Pak Karni. Iya, oke. Nanti dipegang itu Pak. Iya, iya. Oke. Bagaimana kabar Pak Karni? Puji Tuhan, baik, luar biasa Pak. Luar biasa. Oke. Baik, kemudian ada pejabat fungsional ahli muda psikolog klinis. Ada Ibu Ni Ketut Suartini, SPSI MKes. Selamat siang Ibu Ketut. Selamat siang Pak, selamat siang juga semuanya yang mendengarkan RRI pada siang hari ini. Oke. Baik, dan kebersamaan kita akan berlangsung sampai di menit ke-50 ya, untuk dialog siaran disabilitas siang ini. Iya, baik, pendengar dan pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa memang perempuan dan anak difabel dari masyarakat merupakan bagian dari masyarakat yang punya hak yang sama untuk hidup layak, ya, dan memperoleh perlindungan serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa adanya diskriminasi. Ya, dan tapi memang kenyataannya sehari-hari mereka sering menghadapi berbagai tantangan ganda, ya, keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki, apalagi ditambah dengan stigma sosial, ya, diskriminasi hingga kerentanan terhadap kekerasan dan penelantaran. Dan perempuan dan anak difabel di Indonesia itu sangat rentan, ya, terhadap berbagai bentuk kekerasan, dan mereka sering menjadi korban, ya, baik kekerasan seksual, penelantaran ataupun pengabaian hak-haknya, baik di lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Nah, siang ini pendengar akan menjadi pembahasan kita, ya, dalam dialog siaran disabilitas terkait topik perlindungan perempuan dan anak difabel, apa yang telah dilakukan. Oke, baik. Nah, siang ini dalam dialog kita akan bahas, ya, bersama dengan pihak DP3A. Ya, saya ke Pak Karni atau Ibu Ketut nih. Nah, ini kalau berbicara difabel, ya, difabel, disabilitas. Ya, mungkin masyarakat lebih familiar dengan disabilitas, ya. Ini apa sebenarnya nih disabilitas dan difabel? Apa yang membedakannya? Silakan. Ya. Baik, Bapak Ibu yang mendengarkan RRI juga,
kami dari dinas bagaimana difabel itu. Kadang lebih familiar mungkin disebut penyedia adalah penyandang cacat, tapi lebih halus kita lagi menyebutnya adalah dengan difabel. Di mana difabel itu adalah kelemahan yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, secara sensorik, dan pengetahuan serta mental yang dimiliki oleh seseorang. Namun beliau punya disabilitas atau difabel ini, yang penyandang difabel ini mempunyai kemampuan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti itulah difabel. Sebenarnya difabel itu sama dengan disabilitas maupun penyandang cacat. Karena penyebutannya lebih halus lagi, kita memakai difabel seperti itu, Pak. Oh, jadi bahasanya lebih halus. Lebih gitu halus, ya. Oke. Baik. Dan berhubung dengan topik kita, perlindungan perempuan dan anak difabel, apa yang telah dilakukan? Mungkin sebelum kita membahas topik ini, mungkin ini kalau dari DP3A sendiri, kira-kira ada program atau kebijakan apa nih yang sudah dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak difabel, khususnya di Sulawesi Utara? Ya, silakan. Mungkin Pak Karni. Baik. Terkait khusus yang dilakukan oleh dinas dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas, kami memang memiliki peran khusus. Dinas pemerintah Provinsi Utara melalui dinas P3A memiliki peran di dalamnya, regulasi, dan kedua sosialisasi, atau yang ketiga termasuk juga penanganan korban. Nah, kalau kita bicara tentang difabel, kita harus bicara dulu dari dasar hukum. Kenapa penyandang disabilitas itu harus dilindungi? Ada dasar hukum yang menjadi penguat untuk tindakan-tindakan yang akan dilakukan terkait tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak penyandang difabel. Nah, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, itu khusus perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, itu terkait dengan perlindungan anak. Baru kemudian ada Undang-Undang TPKS, karena Undang-Undang TPKS itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 itu ada juga cakupan yang ada di dalam undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa kaum disabilitas atau difabel itu merupakan kaum rentan untuk terjadinya kasus kekerasan seksual. Makanya ini menjadi sebuah undang-undang rujukan juga untuk pencegahan kekerasan yang terjadi khusus bagi perempuan dan anak yang masuk kategori penyandang disabilitas. Kemudian ada Permen Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan Republik Indonesia, itu nomor 4 tahun 2017, itu juga khusus bagi perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas. Kemudian untuk Provinsi Sulawesi Utara sendiri memiliki Perda terkait upaya perlindungan dan pemberdayaan kaum difabel atau penyandang disabilitas, itu Perdanya nomor 8 tahun 2021. Nah, berangkat dari aturan atau dasar hukum inilah sehingga ada upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas khususnya kami yang ada di bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, dan partisipasi masyarakat. Kami ada di bawah satu rekomendasi Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor, maaf saya. Ya, yang pasti ada undang-undang. Iya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, dari undang-undang ini lahir undang-undang yang lain seperti Undang-Undang kekerasan terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang 23 tahun 2004, kemudian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, kemudian kembali tadi Undang-Undang TPKS, Undang-Undang 12 tahun 2022. Jadi dari dasar hukum ini kami melakukan upaya-upaya pencegahan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi
yang sasarannya ada masyarakat umum, lembaga agama, lembaga pendidikan, kemudian juga ada sekolah, ya. instansi terkait, opini terkait, yang tujuannya untuk mencegah terjadinya kekerasan, baik kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk juga di dalamnya kaum difabel ini. Jadi dengan adanya edukasi yang kami lakukan, kami sangat berharap sehingga upaya pencegahan ini bisa berjalan dengan maksimal dan masyarakat lebih banyak yang teredukasi sehingga bisa meminimalisir terjadinya kekerasan yang ada di masyarakat yang ada di Sulawesi Utara khususnya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, mungkin bisa ditambahkan. Kalau dari Ibu Ketut. Mungkin di sini saya menambahkan terkait dengan program pemerintah Sulawesi Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kami memiliki beberapa program memang yang sudah dilakukan langsung terkait dengan program pelindungan khusus anak, kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup dari provinsi dan lintas kabupaten kota. Dan kami juga mempunyai program bantuan spesifik khusus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak seperti difabel itu ada. Jadi program kegiatan bantuan spesifik ini dijaring dari desa, tingkat kecamatan dan kabupaten kota. Kami turun langsung untuk memberikan bantuan sesuai dengan kriteria yang ada dan yang memenuhi program syarat. Ini berjalan setiap berapa kali dalam setahun itu? Programnya untuk bantuan spesifik baik perempuan dan anak itu ada. Ketika pas kami memang ada stok untuk bantuannya, kami berikan sesuai dengan data yang diberikan. Kemudian kami juga memiliki program Kabupaten Layak Anak, di mana Kabupaten Layak Anak ini provinsi dari tingkat kementerian, kemudian provinsi melakukan pendampingan, penguatan terkait dengan kelembagaan seperti regulasi yang disampaikan oleh Pak Karni tadi terkait dengan pelindungan khusus dan pemenuhan hak anak yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan di mana di dalam Kabupaten Layak Anak ini ada 5 klaster dan 24 indikator yang terkait di dalamnya adalah perlindungan khusus anak, yang itu ada difabel juga di dalamnya, Pak. Dan kami juga dari provinsi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga melakukan kegiatan mengedukasi terkait dengan peran daripada masyarakat untuk terkait difabel ini untuk infrastruktur dan selalu mengedukasi baik tingkat di sekolah-sekolah bahwa supaya tidak ada diskriminasi kepada difabel ini, Pak. Demikian program-program. Edukasi, sosialisasi semacam apa itu maksudnya? Yang diberikan ke turun langsung itu? Edukasinya seperti salah satu contoh banyak yang kami lakukan dari provinsi edukasi dan sosialisasi, namun satu contoh yang kami lakukan yaitu misalnya ke sekolah kami mensosialisasikan bahwa anak difabel ini anak yang rentan yang tidak harus dibully seperti itu. Karena kalau misalnya ada anak di sekolah misalnya anak yang disklesia atau anak yang tunanetra, ketika dibully bisa saja mental mereka akan dampak mentalnya sudah mengalami kekerasan. Tapi kami selalu menyampaikan dengan kondisi anak difabel tapi mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa, kadang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti misalnya anak yang tunanetra tapi mempunyai suara yang merdu, yang itu bisa ada kelebihan tersendiri. Mungkin anak yang lain tidak memiliki seperti itu, tapi anak difabel yang tunanetra ini memiliki kemampuan yang khusus, yang luar biasa seperti itu. Oke, baik. Ini luar biasa ya. Jadi ini peran dari DP3A terhadap perempuan dan anak difabel khususnya ya. Ini sangat luar biasa berarti ya. Oke, nah kalau dari DP3A sendiri ini bagaimana menanggapi, karena seperti kita lihat kan dalam keseharian kita sering kita temui di beberapa titik yang ada di Kota Manado itu
mereka jualan di pinggir-pinggir jalan, bahkan menyebabkan kemacetan begitu. Ya. Itu bagaimana tanggapannya? Mereka jualan di lorong-lorong seperti di yang di Jalan Samrat itu. Iya. Itu kan tempat keluar kendaraan ya. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih untuk kami dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Yang jelas dari Provinsi Sulawesi Utara memang kami tidak punya wilayah, namun kami selalu melakukan koordinasi dengan kabupaten kota, yang dimana ranah daripada yang seperti Bapak sampaikan tadi, yang berjualan di lorong-lorong, di jalan dari kabupaten kota, itu sudah dilakukan koordinasi bersama dengan dinas sosialnya, dinas terkait, yang jelasnya dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kota sementara gencar-gencarnya memang turun di lapangan terkait dengan menjaring yang pekerja anak, baik yang memang mungkin yang tidak sesuai dengan aturannya seperti kita ketahui bersama. Biar bagaimanapun mereka kan juga mencari hidup mungkin dengan cara yang demikian ya. Iya, biar lebih terarah, bagusnya seperti apa untuk kedepannya untuk mereka itu. Ya, untuk terkait dengan hal-hal yang dilakukan memang di luar daripada kewajaran yang dilakukan, mungkin dari pemerintah sudah melakukan koordinasi dan sudah mensosialisasikan ke masyarakat, termasuk yang bersangkutan untuk agar sesuai. Tapi untuk anak-anak sudah dilakukan penjaringan ketika anak-anak bekerja tidak sesuai dengan aturannya. Karena anak-anak masih usia anak tidak bisa bekerja, tapi dibedakan lagi apakah dia hanya membantu bekerja saja, namun pemenuhan hak anaknya tetap terpenuhi sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah kami dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu mensosialisasikan terkait Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut. Oke, baik. Baik, luar biasa untuk penjelasannya ya, Ibu Ketut dan Pak Karni. Mungkin sebelum kita lanjut, ya kita break dulu sejenak. Nanti setelah itu kita akan berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan pemirsa, baik melalui SMS, WhatsApp, dan juga di line telepon, ataupun Anda bisa chatting langsung ya di kanal YouTube RRI Manado. Kita akan break dulu sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Come on. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi, gak gua aja. Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Papi, Devi, enak banget jangan. Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Wih,
keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik pendengar, masih dalam dialog siaran disabilitas yang hari ini ya bersama DP3A. Ada Pak Karni Pohena Esos dan kemudian ada Ibu Ni Ketut Suartini SPSI MKes. Oke, kita masih membahas terkait dengan perlindungan perempuan dan anak difabel. Apa yang sudah dilakukan ya? Tadi juga sekaligus sudah dijawab tadi ya peran dari DP3A sendiri terhadap perempuan dan anak difabel. Nah, selanjutnya ini kalau misalnya ada semacam kasus-kasus yang terjadi ya yang melibatkan anak dan disabilitas, apakah mereka pelaku atau mungkin menjadi korban, itu apakah ada perlakuan khusus yang dilakukan oleh DP3A? Kalau bicara perlakuan khusus terkait tentang korban penyandang disabilitas, pastinya ada. Memang kami memiliki layanan yang komprehensif, yang di dalamnya ada informasi, kemudian pendampingan psikolog, pendampingan hukum, kemudian juga ada advokasi, ada juga pendampingan kedokteran kalau perlu ada rujukan kedokteran, kesehatan khususnya medis, kemudian juga ada shelter atau rumah aman. Nah, memang ada beberapa waktu pernah ada salah satu case kasus yang terjadi khusus untuk korban penyandang disabilitas. Bahkan untuk tahun ini saja pada tanggal 11 kemarin itu September 2025 itu ada laporan yang masuk di UPTD terkait tentang korban kekerasan yang dialami oleh seorang penyandang disabilitas anak yang dilakukan oleh bapaknya sendiri. Itu di wilayah Nusa Tenggara. PTD mendapat informasi langsung dari Polres yang ada di sana, kemudian dilakukan penjangkauan, asesmen di sana, lalu seterusnya mereka mendapat informasi ternyata ada sedikit problem yang terjadi dalam keluarga dan akhirnya timbul tindakan kekerasan yang dilakukan oleh bapak kandung sendiri terhadap anak kandung yang penyandang disabilitas ini sendiri. Dan menurut informasi yang kami terima langsung dari Kepala UPTD bahwa untuk sekarang ini ada upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga, khususnya dari anak yang telah mengalami kekerasan ini untuk supaya kalau boleh diselesaikan secara kekeluargaan dan orang tuanya bisa dipulangkan kembali ke rumah. Itu yang sementara ditangani oleh UPTD. Dan itu juga bagian dari sebuah koordinasi yang dilakukan oleh UPTD dengan Polres yang ada di Nusa Tenggara, kemudian juga dengan UPTD PPA yang ada di Nusa Tenggara. Itu yang dilakukan. Jadi memang sudah ada upaya-upaya yang dilakukan terkait tentang layanan terhadap korban penyandang disabilitas tadi. Dan memang bicara perlakuan khusus, memang semampu sebisa yang dapat dilakukan oleh PTD. Memang ada keterbatasan, karena kan bicara tentang penyandang disabilitas kan ada klasifikasinya, Pak. Ada disabilitas yang sifatnya cuma disabilitas fisik, sensorik, kemudian juga mental, intelektual, kemudian ada yang namanya ganda kan. Jadi tergantung dari kondisi fisik atau keadaan dari penyandang disabilitas itu sendiri seperti apa. Nah, kesulitan bagi kami karena memang ada penyandang disabilitas tertentu yang mengalami kekerasan yang disabilitasnya itu ganda umpamanya. Dan butuh ada tenaga ahli yang punya kemampuan untuk bisa berkomunikasi untuk menanyakan tentang kronologis peristiwa yang dialami.
Nah, kendalanya ada di situ. Tapi kami sudah melakukan banyak upaya melalui PTD terkait tentang penanganan korban-korban, khususnya bagi korban perempuan anak yang penyandang disabilitas itu sendiri. Dan itu sudah berapa kali dilakukan. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Terima kasih. Oke. Kalau dari Ibu Ketut mungkin yang Mungkin tambahkan. saya menambahkan sedikit saja. Yang jelas terkait dengan kasus kekerasan yang dialami maupun baik sebagai pelaku ataupun korban, sudah pasti dinas kami yaitu yang UPTD melakukan sesuai dengan SOP yang ada dan memastikan juga melakukan pendampingan apakah korban dan pelaku ini mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan haknya yang harus semestinya didapat supaya tidak terjadi atau pemenuhan haknya tidak dilakukan seperti yang sudah disampaikan teman kami tadi. Selain SOP dan pendampingan itu, walaupun dia adalah korban ataupun pelaku, tetap haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ketika korbannya atau pelakunya anak, yang jelas baik penyidik maupun dari UPTD yang berkolaborasi dengan UPTD melakukan sesuai dengan SOP dan tidak mengabaikan undang-undang yang berlaku yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Oke, baik, luar biasa. Ya, sekali lagi pendengar dan pemirsa, kita kasih kesempatan nih untuk Anda ya pendengar untuk berinteraksi langsung ya terkait dengan topik kita siang ini. Silakan di SMS, WhatsApp atau di line telepon atau di kanal YouTube RRI Manado ya terkait dengan topik perlindungan perempuan dan anak difabel, apa yang telah dilakukan. Baik, sambil menunggu ini kan kalau berbicara kasus ya dan topik kita kan perlindungan. Nah, biasanya kreativitas itu justru banyak yang lahir dari mereka. Nah, ketika ada penyandang disabilitas atau difabel katakanlah seperti itu ya. Ketika mereka pintar nyanyi ya atau pintar apa begitu ya. Itu apakah ada upaya dari DP3A untuk menyalurkan bakat mereka ini? Kalau kami Dinas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, ketika mereka mempunyai bakat, prestasi, karena ada kreativitas anak, kami memberikan waktu yang luang, yaitu seperti program kami tadi, yaitu program Kabupaten Kota Layak Anak. Semua terpenuhi di sana, 5 klaster dan 24 indikator itu ada perlindungan khusus anak, dan setiap tahunnya juga kami melakukan Hari Anak Nasional. Jadi Hari Anak Nasional itu merupakan bagaimana anak-anak Provinsi Sulawesi Utara dan juga kami punya wadah juga Forum Anak Nyur Melambai yang dari di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kemudian kami dari Dinas menjaring melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan terkait dengan anak-anak difabel, anak-anak disabilitas yang mempunyai kemampuan yang luar biasa yang saya sampaikan. Dan pada saat puncak Hari Anak kami menghadirkan bahkan Bapak Gubernur dan Bunda PAUD, Ibu Gubernur menyaksikan sendiri bagaimana anak-anak difabel ini tampil dari kekurangan yang mereka miliki, namun mereka mempunyai suara emas yang mereka tampilkan kepada anak-anak lain, sehingga anak-anak lain mempunyai terdorong bahwa anak yang punya difabel saja bisa, kenapa menginspirasi anak-anak lain untuk lebih berkreativitas yang sempurna, kenapa tidak bisa seperti yang mereka. Dan selain suaranya juga kemarin mereka menampilkan puisi dan juga kreativitas mereka, bagaimana mereka dari barang bekas mereka buat anyaman menjadi bunga yang diserahkan kepada Bunda PAUD kita, Ibu Gubernur. Bagaimana kreativitas mereka
keterbatasan mereka, namun mereka punya karya-karya yang sungguh luar biasa tanpa kita sadari kan mereka adalah generasi penerus yang luar biasa buat saya. Yang Ya. pasti Itu tetap- ditampilkan kepada anak-anak yang lain sehingga anak-anak yang lain memotivasi untuk bisa berkarya bersama-sama mereka. Betul, oke. Ya. Baik, Ibu Ketut, ya kita tahan dulu, kita terima telepon dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa? Dengan di Pak mana? Sartono di Kombos Pak ini. Sartono, ya oke, baik. Pak Sartono, Terima kasih silakan, Pak kotoran Sartono. narasumber. Ini Ya. menarik sekali, Pak. Apalagi ini anak-anak kita ini aset negara. Iya. Jadi semua lembaga yang terlibat dengan masalah hukum ini, bagaimana mengantisipasi perilaku anak-anak kita ini yang sudah terjadi maupun belum terjadi. Yang sudah terjadi di lapangan khususnya perlakuan mereka ini yang terlibat permasalahan hukum ini, apakah mereka ini kalau Pak Sartono, hukum, halo. ya Pak Sartono, topik kita siang ini perlindungan perempuan dan anak difabel. iya, Iya. ini kan ada kaitan juga Oh, ya. dengan masalah tadi yang disampaikan tadi oleh Ibu mengenai perlindungan, Kang, Ya. perlindungan anak Perlindungan dan juga perempuan. pendampingan. Ini PPAT ini juga terlibat masalah ini toh. PPAT ini berkewajiban juga PPAT. Jadi yang saya mau tanya, kalau seandainya dia masuk ke pidana, apa PPAT ini bisa mengambil tindakan untuk bagaimana sebelum dia masuk ke pidana? Apa ada kolaborasi atau bagaimana untuk mencegah, karena kemarin juga ada perlindungan. Karena saya dengar tadi kan ada perlindungan untuk bagaimana mau stabilisasikan mereka ini ya, supaya mereka tidak masuk ke ranah-ranah yang berpengalaman, yang sudah pernah melakukan hal-hal seperti itu untuk mencegah. Kita kira di mana DP untuk mengantisipasi pada mereka ini Pendampingannya supaya mereka maksudnya ya. tidak terlibat ke bersama-sama dengan yang sudah berpengalaman melakukan hal-hal yang kita inginkan. Saya kira itu jadi itu yang saya mau tanya itu, apakah itu dia langsung masih PPAT yang memegang atau langsung dia anak pidana. Itu kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Merdeka. kasih. Iya, terima kasih Pak Sartono yang ada di Kombos ya. Oke, di belakangnya Pak Sartono kita coba terima untuk 2 penelpon kalau ada ya di 0821 9583 5080. Oke, selamat siang. Selamat siang RRI. Selamat siang Pak Selamat Andi. siang Bu Mike. Selamat Iya. siang narasumber. Oke. Selamat Baik siang, sekali. Andi Bitung, Pak. ya. Ya. Perlindungan Dengan Pak perempuan Andi dan dari anak Bitung ini. difabel Pak Andi, ya. Iya. Silakan Pak Andi. Baik. Ini masalah stigma dan diskriminasi saja. Jadi kalau orang mau lihat kenyataan yang ada di jalan-jalan, ya saya sendiri melihat bagaimana ada orang yang tidak sempurna itu dicuekin, diacu, bahkan ada di seputaran kota Manado, kota Bitung yang saya sering lihat. Nah itu stigma dalam pengertian masyarakat kita itu tidak menganggap mereka itu bagian dari kemanusiaan. Selalu menganggap mereka itu yang mungkin sangat terkebelakang. Dan kemudian di balik itu pemerintah juga sebenarnya bertanggung jawab penuh. Ada dalam undang-undang bagaimana melindungi mereka. Tetapi kenyataan di dalam tidak seperti itu. Ada mungkin orang bisa ingat kemarin ada seorang punya kekurangan, kemudian dia ikut idol di Amerika. Waktu dia di Indonesia dianggap biasa-biasa. Ketika dia top, dia menang di Amerika, Jadi luar baru di biasa, sini ya? sanjung-sanjung. Nah itulah kebiasaan keburukan kita di situ. Iya, Pak Andi mungkin bisa Ya, langsung dengan nanti pertanyaannya, dirubah. Pak Andi. Baru anggap wah, ya, tapi kenyataan kalau kita sendiri tidak seperti itu. Nah Ya. inilah
perubahan stigma dan diskriminasi yang perlu orang hilangkan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin hanya itu saya bisa masukkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi ya. Ini sekedar masukan aja ini. Kalau dari kanal YouTube ini dari Cleaner Manja, ini banyak hak-hak perempuan dan anak disabilitas tidak terpenuhi karena ketidaktahuan, ketidakmampuan mereka. Nah, siapa pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan atau mengedukasi tentang hak-hak mereka? Nah, ini menarik ya. Mungkin kita ke pertanyaan dari Pak Sartono dulu ini. Ini maksudnya Pak Sartono, ini kalau misalnya ada penyandang disabilitas atau difabel ketika mungkin melakukan satu atau tersangkut kasus begitu, sebelum dia dipidanakan, apakah ada semacam pendampingan atau perlindungan untuk mereka dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak? Silakan. Gimana, Pak Karni atau Ibu Ketut? Baik, terima kasih atas pertanyaan diberikan oleh Pak Sartono tadi. Mungkin saya simak dari apa yang ditanyakan dengan Pak Sartono, banyak hal yang disampaikan karena terkait mungkin umum tentang perlindungan khusus anak. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Yang jelas, yang bertanggung jawab terkait dengan anak. Kalau anak itu sendiri sudah pasti orang tuanya, terkait dengan pola asuhnya dulu, Pak. Bagaimana sebagai seorang orang tua untuk pola asuhnya, bagaimana dia mendidik anaknya yang jelas pertamanya mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai dengan agamanya, kemudian sebagai orang tua untuk pola asuhnya dia tetap untuk bagaimana dia mengontrol ketika dia berada di luar rumah, yaitu lingkungan pendidikan maupun lingkungan sosialnya yang jelas bergaul dengan teman-temannya, circle-nya seperti apa. Orang tua wajib mengetahui, wajib mengontrol, karena yang di awal dari pola asuh itu adalah yang bertanggung jawab adalah orang tua itu sendiri. Kemudian kami dari pemerintah juga ikutan sama-sama mengeroyok temannya. Padahal dia tidak tahu permasalahannya seperti apa. Hanya ayo ikut. Nah, itulah bagaimana kita sebagai orang tua, pola asuh kita mendekatkan diri lagi anak-anak, mendekatkan bagaimana dia ibadahnya, kemudian untuk mengurangi gadget yang terkait dengan kekerasan, kemudian bagaimana mengontrol dia pada saat dia berada di lingkungan teman-teman sebayanya, kemudian di masyarakat untuk melibatkan kegiatan-kegiatan sosial yang baik. Nah, kemudian kita masuk lagi ketika anak-anak atau difabel mengalami kasus, sudah pasti seperti saya sampaikan tadi, sudah pasti dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan memberikan tindakan secara komprehensif dengan melakukan pendampingan yang dilakukan oleh UPTD, yang di sana di dalamnya ada psikolognya ada. Kemudian kami juga melakukan koordinasi, kami tidak bekerja sendiri karena di sana di dalamnya ada juga pihak kepolisian. Bagaimana melakukan penyidikan, bagaimana kasus ini, apakah kasus ini ketika memang dia sudah melakukan pidana, otomatis sesuai dengan saya sampaikan tadi, sesuai dengan undang-undang berlaku, dia diproses sesuai hukumnya, bagaimana hukum yang berlaku, kemudian bagaimana undang-undang perlindungan anak, pemenuhan haknya juga dipenuhi. Sesuai dengan undang-undangnya, namun dilakukan pendampingan secara komprehensif. Karena ada tokoh agamanya ada, baru advokatnya ada di kami, jadi psikolognya ada, jadi semua ada. Jadi keadaan anak ini dia, kalau memang dia sudah melakukan kriminal yang harus dipidana, yang sudah ditentukan oleh pihak kepolisian, ya kita hanya melakukan pendampingan, namun pemenuhan hak anaknya terpenuhi sesuai dengan apa yang ada. Jadi sesuai dengan SOP-nya. Dilihat dari kasusnya berarti ini. Iya, tidak bisa kita bilang, oh kita anak melakukan pidana begini, misalnya cucu orang, oh kita mesti bebas. Oh tidak lagi. Nanti ada tindakan yang akan dilakukan oleh anak-anak lain. Oh boleh kote, itu boleh bebas kote. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan selalu melakukan koordinasi dengan dinas terkait, lembaga terkait untuk bagaimana ketika terjadi kekerasan baik pelaku korban tetap
terlindungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang- Kembali lagi kita karena negara hukum, jadi kembalinya kita lagi ke undang-undang Betul. seperti itu. Yang pasti pemenuhan haknya Yang terpenuhi. pasti pemenuhan hak anaknya, kami dari dinas itu selalu mengedukasi, melakukan sosialisasi, pemenuhan hak anak itu selalu terpenuhi. Seperti itu. Oke, luar biasa. Iya, kita ke pertanyaan dari komentarnya di YouTube ya. Mungkin operator yang pertanyaan sebelumnya tadi dari Kuliner Manja yang pertama tadi. Ya, ya pertanyaan yang pertama. Iya. Iya, yang pertama dari komentar di YouTube. Ya, ini dia. Ini banyak hak perempuan dan anak disabilitas tidak terpenuhi karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan mereka itu. Pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan edukasi tentang hak-hak mereka itu siapa? Silakan nih, gimana Pak Karni? Oke, baik. Ya. Terkait pertanyaan dari Ibu Cleaner ya. Cleaner Manja. Ya. Baik Bu, pertanyaan banyak hak-hak perempuan dan anak disabilitas yang tak terpenuhi karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan mereka, siapa pihak bertanggung jawab untuk memberikan atau mengedukasi hak tersebut. Nah, seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi, Ibu Ketut, bahwa untuk menangani kasus kekerasan yang dialami oleh penyandang disabilitas ini tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. No, harus ada Tapi harus kolaborasi, keterlibatan beberapa lembaga atau instansi terkait yang punya wewenang untuk melakukan intervensi terkait tentang ketika terjadinya kasus-kasus kekerasan. Nah, kami memang sudah melakukan upaya-upaya pencegahan melalui sosialisasi, edukasi. Kami juga ada kampanye juga yang kami lakukan terkait tentang upaya pencegahan terhadap kekerasan, baik buat perempuan juga buat anak. Nah, ketika terjadi kekerasan karena ketidaktahuan dari korban yang mengalami kekerasan, khususnya bagi penyandang disabilitas, bisa melaporkan bisa melaporkan ke UPTD atau ke dinas atau ke instansi atau lembaga terkait seperti dinas sosial. Nah, ada lembaga-lembaga yang lain juga yang punya kewenangan untuk itu. Jadi untuk kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh penyandang disabilitas, kami boleh menyarankan kalau memang terjadi hal seperti itu, kalau Bapak Ibu mendengar atau melihat atau menyaksikan atau mengalami sendiri, bisa melaporkannya. Oh, bisa langsung datang ke... Bisa ada laporan via online, Sapa 129, atau bisa langsung datang ke UPTD. Atau bisa juga ke lembaga kepolisian. Oke. Karena lebih pasnya juga di sana juga bisa. Ya. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Terima kasih. Baik. Saya menambahkan sedikit mungkin silakan. Pak. Tadi pertanyaan dari Kuliner Manja, apa yang sudah disampaikan juga dengan Pak Kani. Saya menambahkan siapa bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terkait ini. Yang jelas, yang bertanggung jawab melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah dan ada kolaborasi dan keterkaitan lembaga terkait dan dinas-dinas terkait untuk sama-sama mensosialisasikan terkait dengan hak-hak perempuan dan anak. Selain kami pemerintah provinsi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan berkolaborasi dengan dinas terkait seperti dinas sosial, dinas pendidikan, dan lembaga terkait organisasi lainnya bersama-sama dengan kami. Selain kami juga melakukan MUU, PKS untuk tetap melakukan edukasi ini, juga kami membutuhkan peran dari masyarakat ketika sudah mengetahui, mari kita sama-sama mensosialisasikan terkait apa sebenarnya hak-hak dari perempuan itu dan hak daripada anak itu. Memang keterbatasan juga dari kami, memang belum semua bisa tersosialisasi, tapi kami dari pemerintah selalu turun melakukan sosialisasi, edukasi. Seperti di sini juga kami melakukan juga bahwa kami pemerintah hadir untuk melakukan sosialisasi turun-turun ke masyarakat, yaitu ke 15 kabupaten kota yang juga KLA ini adalah salah satunya bagaimana dari hak daripada anak dan juga dari perempuan itu. Oke, baik, luar biasa. Ya, kita akan break lagi sejenak ya pendengar di dialog siaran disabilitas untuk sesi kedua ya. Nanti kita akan kembali di sesi terakhir.
Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik, pendengar, kita lanjut masuk di sesi terakhir untuk dialog siaran disabilitas di kesempatan siang hari ini. Mungkin tadi ada yang terlewat ya, ini terkait dengan tanggapan dari Pak Andi di Bitung soal stigma dan diskriminasi. Ini kalau dari Ibu Ketut bagaimana menanggapinya? Pak siapa dari Bitung? Pak Andi. Ya. Baik Pak Andi, bagaimana dengan stigma yang disampaikan oleh Bapak yang terkait dengan stigma masyarakat untuk yang difabel? Ini adalah kami dari pemerintah di saat kami melakukan sosialisasi dan edukasi menyampaikan agar tidak melakukan diskriminasi terkait dengan penyandang disabilitas, baik itu difabel, untuk sama-sama tidak mendiskriminasikan, yang artinya bahwa mereka adalah makhluk yang sama-sama mempunyai hak yang sama sebagai warga negara untuk tetap diperhatikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, di sini adalah juga peran kami sebagai pemerintah untuk selalu mengedukasikan kepada masyarakat untuk bisa menghapus stigma terkait dengan difabel ini secara perlahan, bahkan ketika dia melihat baik perempuan atau anak yang mengalami itu, mereka lebih care istilahnya, sama dengan misalnya duduk di bandara atau di mana, memberikan ruangan lebih, karena memang dari pemerintah sudah menyiapkan ruang-ruangan khusus untuk difabel itu ya. Seperti untuk difabel ada tempat duduknya seperti itu. Oke, baik. Dan ini ada pertanyaan juga tadi melalui YouTube. Ini dari undang-undang tadi yang dijelaskan oleh Pak
Karni ya, Iya. soal undang-undang, kemudian permen, perda dan sebagainya. Ini pertanyaannya, apakah undang-undang yang sudah ada ini cukup untuk menjamin kenyamanan hidup anak dan perempuan difabel? Bagaimana, Pak? Ya, baik. Kalau kita bicara tentang undang-undang khusus tentang perlindungan bagi penyandang atau difabel atau penyandang disabilitas, memang kalau dari segi regulasi, kalau mau dilihat sudah secara kerangka hukumnya sudah sangat kuat sekali secara formal. Tetapi justru malah yang menjadi keluhan terkadang dari organisasi penyandang disabilitas adalah seperti tadi yang dari Bitung katakan, ada stigma di masyarakat yang negatif terkait mereka, sehingga ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak dari penyandang disabilitas ini membuat mereka berpikir bahwa kaum disabilitas merupakan kaum yang tidak dianggap atau kurang dipedulikan, sehingga itu yang menjadi sebuah tantangan sebenarnya sih buat masyarakat yang ada, bahwa ketidaktahuan masyarakat terkait tentang posisi hak-hak yang harus dimiliki juga sama seperti manusia normal yang ada pada seluruh kaum penyandang disabilitas ini harusnya juga terpenuhi. Tapi ya itulah kondisi yang terjadi sekarang. Dan kalau bicara tentang undang-undang atau regulasi yang ada sudah lebih dari cukup sebenarnya, secara sudah sangat kuat malah. Tapi kita tidak bisa menghindari stigma tadi. Jadi ini seperti tadi katakan oleh teman saya, ini perlu sebuah komitmen kita bersama, bukan cuma kami dari dinas pemerintah Provinsi Utara melalui dinas P3A, juga instansi atau lembaga terkait, tapi juga ada keterlibatan masyarakat, mungkin dari lembaga agama atau lembaga masjid yang bisa mensosialisasi, atau agama-agama yang lain bisa justru mengambil peran untuk menjadi garda terdepan untuk bisa mensosialisasikan terkait tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh penyandang disabilitas, sehingga stigma negatif yang ada di masyarakat terkait kaum penyandang disabilitas ini bisa terhapus, bisa hilang. Kalau bicara tentang hukumnya, saya kira sudah sangat kuat. Regulasinya sudah sangat kuat. Sudah sangat kuat. Tinggal memang yang kondisi ini yang terjadi sekarang, dan ini tidak bisa dihindari. Jadi untuk Ibu Cliver Manja, ini kita harus kerja kolaborasi untuk menanggulangi stigma negatif ini agar tidak bisa terjadi untuk hari-hari ke depan. Dan kita semua punya kesepakatan bersama supaya kaum penyandang disabilitas ini bisa menikmati atau juga bisa mendapatkan hak-hak yang harus mereka dapatkan sebagai layaknya manusia seperti kita. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karni, dan ini sayang sekali untuk respon yang lainnya ya belum bisa kami layani karena waktu juga yang membatasi ya untuk dialog kita siang ini. Dan sebagai akhir untuk dialog siaran disabilitas siang ini, masing-masing mungkin dari narasumber bisa memberikan closing statement-nya seperti apa terkait dengan perlindungan perempuan dan anak difabel. Silakan. Dari Ibu Ketut mungkin. Baik, kalau dari saya, anak difabel bukanlah kelompok yang lemah, melainkan generasi penerus yang memiliki potensi yang luar biasa. Tugas kita sebagai pemerintah, lembaga, organisasi, dan semua masyarakat, mari kita sama-sama memastikan agar anak difabel, bahkan perempuan, terlindungi dan diberdayakan sesuai dengan kemampuan mereka untuk mereka bisa bermimpi dan berkarya dengan baik di negeri kita ini, yaitu khususnya Provinsi Sulawesi Utara. Baik, terima kasih Ibu Ketut. Kalau dari Pak Karni silakan closing statement. Baik, saya kira sangat jelas dari perbincangan kita hari ini, kita berharap supaya semua stakeholder yang ada punya komitmen bersama bahwa kita tidak melihat kaum disabilitas sebagai kaum yang lemah, kaum yang perlu harus kita hindari, tapi mereka adalah manusia sama seperti kita, yang juga harus mendapatkan hak-hak mereka dan juga perlu mendapatkan perhatian yang sama seperti manusia pada umumnya, sehingga mereka tidak merasa terpinggirkan, tidak merasa tersudutkan, tapi mereka juga punya keyakinan bahwa dengan kondisi keterbatasan fisik yang mereka punya, mereka masih diberi ruang untuk bisa mengembangkan potensi yang ada pada mereka, dan itu yang sangat diharapkan supaya ke depan stigma negatif di masyarakat itu bisa hilang dan kita sama-sama bisa menjalani kehidupan dengan
normal bersama tanpa ada diskriminasi yang bisa dialami oleh teman-teman kita kaum penyandang disabilitas, supaya apapun yang mereka harapkan bisa terpenuhi, termasuk dalamnya harapan bisa mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan layanan kesehatan yang layak, mendapatkan perhatian yang layak dan sebagainya, itu bisa terpenuhi, termasuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan hak mereka untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, bisa melahirkan anak dan bisa melakukan aktivitas seperti layaknya yang biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Harapan kami dengan kerjasama lintas sektor dalam upaya pencegahan kekerasan khususnya bagi kaum disabilitas itu bisa terwujud, sehingga tujuan untuk mencapai Sulut yang hebat, yang terbebas dari kekerasan terhadap penyandang disabilitas itu dapat dicapai sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk closing statement-nya ya. Dan dengan demikian pendengar dan pemirsa, berakhir sudah untuk dialog siaran disabilitas kita di kesempatan siang hari ini dengan topik perlindungan perempuan dan anak difabel ya, bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ada Pak Karni Pohena SOS selaku pejabat fungsional ahli muda analis kebijakan, kemudian ada Ibu Ni Ketut Suartini SPSI MKes pejabat fungsional ahli muda psikolog klinis. Terima kasih untuk waktunya. Iya, dan terima kasih sudah memberikan edukasi untuk kita semua ya, khususnya untuk para penyandang disabilitas ataupun difabel ya. Oke, dan saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja siang hari ini mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.